Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aralia Fatiha, mahasiswa PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu. Apa sih itu hakikat? Hakikat berasal dari bahasa Arab, yaitu hakikoh, yang berarti kebenaran, kenyataan atau sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Nah, hakikat ini bisa kita artikan juga sebagai inti, esensi atau makna yang paling mendasar dari sesuatu untuk merujuk pada sifat sejati atau kebenarannya. Sedangkan pengertian hakikat ilmu adalah esensi atau inti dari ilmu tersebut yang mencangkup pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar yang sistematis, metodis, dan bertujuan untuk memahami kebenaran. Nah, bagaimana dalam konteks Islam? Nah, dalam Islam, hakikat ilmu tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga terkait dengan keimanan dan kedekatan kepada Allah. Nah, di sini saya akan membahas tentang hakikat ilmu berdasarkan Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun isi kandungan dari ayat tersebut, yang pertama itu ilmu meningkatkan derajat. Nah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menyatakan bahwa ayat ini merupakan tuntutan moral dalam majelis untuk menciptakan keharmonisan. Nah, isi kandungan yang kedua yaitu ilmu harus disertai adab. Nah, ayat ini juga mengajarkan pentingnya adab dalam majelis ilmu, seperti melapangkan tempat bagi orang lain dan menjaga sikap hormat, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Isi kandungan yang ketiga yaitu ilmu sebagai amanah. Nah, orang yang diberi ilmu memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan dan menyebarkan demi kebaikan umat manusia. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang ada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hambanya membantu orang yang kesulitan. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan yang keempat yaitu integrasi ilmu dan iman. Hakikat ilmu dalam Islam tidak terpisah dari iman. Ilmu sejati adalah ilmu yang memperkuat hubungan dengan Allah dan mendorong pengamalan nilai-nilai ilahiyah. Sehingga ketika kita menuntut ilmu itu harus disandingkan dengan keimanan. Isi kandungan yang kelima yaitu kesadaran akan pengawasan Allah. Nah, ayat ini diakhiri dengan pernyataan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan manusia. Nah, ini mengingatkan bahwa ilmu itu harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, karena semua tindakan kita itu berada dalam pengawasan Allah. Selanjutnya yaitu prinsip belajar. Nah, di sini ada prinsip belajar berdasarkan Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, yang pertama ada belajar dengan niat yang tulus. Ketika kita menuntut ilmu, itu harus disertai niat yang tulus, karena dalam hadis juga disebutkan,
innamal a'malu binniyat. Nah, yang kedua ada menghormati guru dan sesama pelajar. Yang ketiga, mengintegrasikan ilmu dan iman. Yang keempat, melapangkan hati. Yang kelima, mengamalkan ilmu. Dan yang keenam, meningkatkan derajat spiritual. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.